Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Tertomumi dari kelas A5 Prodi TGSD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul konsep dasar IPS. Yang pertama, konsep dasar ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial menurut Sapriya 2017 dalam struktur disiplin ilmu baik ilmu sosial maupun ilmu pendidikan belum ada ditemukan nama pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Yang kedua, karakteristik ilmu sosial. Yang pertama, berbagai batang tubuh disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji di tingkat kebenarannya. Yang ketiga, batang tubuh disiplin ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. Yang keempat, teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintaktis, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data atau observasi, dan eksperimen. Yang kedua, konsep dasar sejarah dan konsep dasar geografi. Yang pertama, konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut arik. Adapun kata tarik dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Yang kedua, konsep dasar geografi. Yang pertama, sejarah geografi. Pengetahuan tentang geografi sebenarnya sudah lama dikenal manusia sejalan dengan perkembangan dan peradaban manusia. Yang ketiga, konsep-konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Yang pertama, ekonomi dan kooperasi. Berkenaan dengan ekonomi ini, Brown mengemukakan bahwa ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui peranata-peranata memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja memuaskan kebutuhan materinya. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas, karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai penggunaan alternatif. Yang keempat, konsep dasar cabang-cabang ilmu sosial, antropologi dan psikologi. Yang pertama, pengertian antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Yang kedua, pengertian psikologi dan pendidikan. Pengertian psikologi adalah pengetahuan yang menyelidiki, yang membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pula manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang kedua, definisi pendidikan. Dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang-orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kedudukan. Yang kelima, keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Yang pertama, keterampilan bertanya. Dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, orang biasa bertanya. Kegiatan tanya jawab ini terjadi di rumah, di pasar, di perjalanan, di kantor, di sekolah, dan dimanapun selalu terjadi kegiatan tanya jawab. Yang kedua, keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Yang pertama, keterampilan memperoleh informasi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, diantaranya dengan membaca buku teks atau buku sumber melalui media massa seperti radio, televisi, internet, surat kabar, dan majalah melalui lingkungan sekitar manusia. Yang keenam, pengertian individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, individu. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Yang kedua, keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh
bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja. Yang ketiga, masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society. Asal kata socius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul dan bekerja keras. Dan yang terakhir, kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama, ras, dan etnik. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persatuan hidup. Tiap kelompok persatuan hidup manusia juga beragam. Yang kedua, klasifikasi ras di dunia. Di dunia ini dihuni berbagai ras. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Yang ketiga, ras atau subras di Indonesia. Adapun ras atau subras yang mendiami kepulauan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Papua Melanesoid yang mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai. Yang kedua, Wedroid yang mendiami daerah Sumatera bagian barat laut. Yang ketiga, Malayan Mongoloid yang meliputi Proto-Melayu. Yang keempat, Negroid yang mendiami pegunungan Merauke, Papua. Yang kelima, Atlantik Mongoloid yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir, Kaukasoid terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.